Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya rasa begini ya, ketika kita melihat orang lain menderita ya, kita tidak menderita. Kita Buddhis nggak bisa mengatakan, oh, thanks God, this is the grace of the Lord. Ini anugerah Tuhan, saya diselamatkan. Nggak bisa kita ngomong begitu, itu egois banget loh. Orang lain yang kena menderita, betapa sakit hatinya. Ya, Buddhis berpendapat, orang-orang yang kena musibah itu juga bagian karma dia. Tapi kita nggak bisa di depan dia ngomong loh, terimalah karmamu. Aduh, celaka dah. Ya kan? Pada suatu hari di televisi saya melihat seorang sutradara TV kalau tidak salah. Dia lagi pergi syuting ke Semarang. Ketika dia kembali, anaknya empat-empatnya di situ apa tuh yang di dekat Tangerang, empat-empatnya ke bawah air, meninggal. Istrinya hilang. Kita bayangkan loh, seorang ayah memeluk jenazahnya itu, nangis ngegerung-gerung. Aduh ilah, saya sampai bengong ngeliatin di TV itu, bagaimana ya orang menahan penderitaan itu ya. Habis jatuh ketiban tangga loh, habis ketiban tangga kesiram cat, aduh kecebur ke got, aduh takut loh ngebayanginnya ya. Makanya bersyukurlah kita ya yang aman, selamat. Makanya nggak heran Buddhis Taiwan selalu mengatakan, 我们做人要知恩、报恩、感恩. Maksudnya itu, 知恩, kita bersyukur. Ya kalau boleh meminjam kata-kata saudara-saudara kita yang muslim nih, kita menerima, ya kita bersyukur dan bertakwa. Mereka sering bilang begitu ya, bersyukur dan bertakwa loh. Kalau kita ngelihat orang seperti, semalam saya lihat lagi di TV, di Mentawai seorang tua, dia nangis ngegerung-gerung karena anaknya 3 meninggal. Siapa yang tidak sedih, ya? Orang tua tuh paling sedih ngelihat anaknya meninggal loh. Apalagi anak udah gede ya. Kalau anak melihat orang tua meninggal karena orang tua meninggal karena udah tua, itu adalah proses alam. Ya, bayangkan loh. Inilah makanya Sang Buddha berkata, hidup dalam bentuk apapun juga akan dijumpai rasa tidak enaknya. Oleh karena itu kita harus siap loh. Siap ya. Siap dengan perkataan lain, lihatlah kehidupan ini. Renungilah kehidupan ini. Kita sering komplain tentang diri kita sendiri nih. Wah saya nggak baik, saya begini-begini. Padahal yang lebih buruk dari kita banyak loh. Bisang pucu, bisa yaoi. Ya kan? Dibandingin dengan yang di atas, banyak bos ya. Dibandingin dengan orang-orang di sekitar kita, aduh kesian amat ya. Dan di Indonesia berulang-ulang terjadi bencana alam. Gak usah bilang di pulau mana lah. Di Jakarta aja saya ngelihat itu kalau banjir ya, banjir, terutama banjir atau kebakaran, itu di rumah tuh gak punya apa-apa loh. Aqua nggak ada, beras nggak ada, supermie nggak ada. Memang kalau di dalam kehidupan ini, ya orang bisa longpue loh, longpue itu apa juga nggak ada. Itu bagian karma seseorang loh. Maka tukang kuamia yang pintar dia bisa ngelihat orang nih. Nggak heran kok orang itu kok dia hidupnya begitu melarat. Lihat wajah mukanya. Lihat cara dia berbicara. Dan lihat lagi dia jalan kok. Ya, Dharma niyama loh. Hukum alam merefleksikan perilaku manusia. Makanya saya pikir kita beragama Buddha bukannya tahayu loh. Ada patung Buddha cung-cung cep, ngacung-ngacung tancep. Ayo namaskara, ayo nungging. Bukan itu. Ya, kita harus melihat hidup ini apa ya. Bagaimana kita berperilaku. Pengurus wihara sering komplain sama saya. Orang yang datang ke wihara ini, Pak Cao Ming, sedikitnya dia harus mengalami siraman rohani. Saya bilang,
Saya nggak bisa nyirem pakai apa? Minyak wangi barangkali. Yang penting semua orang yang datang kemari berusaha satu, mendengarkan ceramah, siapapun yang berceramah. Kedua, berusaha memperbaiki diri. Emang ke wihara ngapain kamu? Orang ke wihara nyari bos adalah hal yang salah loh. Bukan bos yang dicari di wihara. Bos yang dicari adalah di dalam diri kita sendiri loh. We should be the master of ourselves. Ya. Jangan berpikir, terutama anak-anak muda, terlalu mengandalkan hidupnya pada kebaikan, anugerah bos. Nggak bisa. Giliran meminjam duit sama bos juga nggak dikasih. Ya kan? Nah, realita kehidupan harus membuat kita menjadi dewasa. Damang care sukang seti. Buddha berkata, orang-orang yang bisa menghayati dharma dalam kehidupannya, dia akan berangsur-angsur menemukan ketenangan. Betapa enaknya hidup kita kalau kita nggak sakit loh. Jasmani sehat, rohani sehat. Terus kita nggak dililit utang loh, ya. Keluarga kita harmonis, nggak suka ribut, sama tetangga juga baik, sekolahnya anak-anak baik, suami istri juga baik. Itu adalah suatu kebahagiaan ya, yang saya rasa semua orang menginginkan ke sana. Ya, jangan mengejar sesuatu yang di luar, yang tidak nyata, tapi hayatilah kehidupan ini. Kita bersikap wajar saja. Kita bisa marah sama orang. Kita bisa marah sama orang. Kita bisa jengkel sama orang, wajar. Ya. Ya kita datang ke wihara nih, ngelihat nih orang nih. Ini orang menyenangkan sekali ya. Dari hal kita ngelihat anak kecil aja kita udah punya perasaan, ya kan? Itu anak lucu banget ya. Tapi ada kalanya kita ketemu orang, aduh tuh orang benar-benar menjengkelkan dah. Rasanya sebel ngeliatin dia, ya kan? Tapi ada juga kita datang ke wihara, perasaan kita netral, jengkel kagak, demen kagak, ya. Nah, itulah yang kita lihat. Oke, ya. Jadi kita ngelihat begini, Buddhis melihat karma yang dibawa kita masa lalu betul berpengaruh, tapi karma yang sekarang kita lakukan tetap berfungsi, ya. Memang negara kita ini udah serba salah. Setiap bencana alam rakyatnya menderita, kemudian dipolitisirkan. Sudah gitu bantuan numpuk, nggak disalurkan. Jadi orang nggak percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu udah nonton film Tangsan Tati Chen belum? Aftershock. Ya, itu film itu sampai membuat saya meneteskan air mata itu. Dialognya bagus sekali ya. Dia mengisahkan setelah gempa, ya, bagaimana perasaan manusia. Itu aja Tangsan Tati Chen 240.000 meninggal. Saya masih ingat tahun 1976 kok. Waktu itu saya masih ingat, saya perhatikan koran. Dirahasiakan mula-mulanya itu. Meninggalnya begitu banyak orang, dirahasiakan. Ya, karena waktu itu baru usainya revolusi besar kebudayaan di Tiongkok. Nggak lama kemudian Mao Zedong kan meninggal. 240.000 sama dengan korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya. Kita mungkin harus banyak belajar juga dari Chung Po, saya pikir ya. Dia 3 kali bencana dalam 2 tahun. Di Wenchuan saya sempat mampir, tapi bukan ke daerah situ, sekitar sana. Penduduk sana tetap tegar loh. Gempa bumi yang begitu dahsyat nggak akan mengejutkan hati kita katanya. Wih, salut juga nih perempuan ngomong begini. Gempa bumi yang begitu dahsyatnya. Satu adegan yang paling membuat komunitas dunia tercengang begini. Gempa nih. Ada gempa nih. Katakanlah saya nih guru nih ya, guru lagi ngajar nih. Saya lari keluar, bukan karena takut.
mikirin, karena ada satu anak perempuan kelas 5 SD. Jadi si guru ini lari ke bawah, nyelamatin anak itu. Pada waktu dia lari, kelasnya roboh, dan beberapa anak sekolahnya ada yang tertimpa. Belakangan dia dikritik. Dia bilang, orang-orang mengkritik dia egois, tidak memikirkan orang. Tapi si guru ini berkilah, kamu terpikir tidak, di masyarakat ini kita cuma boleh punya anak satu. Saya cuma punya anak satu-satunya. Kenapa saya tidak boleh menyelamatkan dia? Biar saya luka, saya tetap akan menyelamatkan anak saya daripada dia ketiban puing-puing. Ya, dia berkilah. Nah, seorang ibu bangsa Tibet, gempa, udah nggak bisa lari ya. Adegan itu bagus sekali, itu di foto saya lihat. Dia lengkap dengan atribut Tibet, cupa, pakai ikat-ikat kepala, anaknya dipelok sama dia. Dia pelok, dia menutup anaknya. Badan dia tertiban, puing, mati dua-duanya. Kebesaran seorang ibu, foto itu dipamerkan. Ya. Nah, jadi kita nih yang hidup dalam suasana aman dan nyaman, kita juga harus bersyukur dan berwaspada. Jangan ngikuti pola hidup yang gak perlulah, ya. Banyak kehidupan ini yang tidak sesuai dengan kita loh. Ya, ngapain ikut-ikut Indonesian Idol? Ngapain ikut-ikut jadi model? Ayo. Banyak karya yang bisa kita buat kok. Ya kan? Ya mungkin mau ikut Cici Koko masih bisa dimaklumin. Namanya anak ABG. Ya nggak mungkin tua bangka segede saya ikut MPA mencim Koko ya. Jadi gejala psikologisnya bisa dimengerti. Jangan mengikuti pola hidup seperti itu. Oke, itu hanya sekedar ulasan ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin melanjutkan kira-kira sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya di sini membahas tentang Mahayana Buddhisme. Kita udah melihat atribut di sini. Di sini yang belum dilihat ada Kuan Yin 1000 tangan. Ya. Dewa yang dipuja di dalam Mahayana Buddhisme bukan politeisme. Politeisme itu adalah yang memuja banyak dewa. Tuosen de Zhongjiao, bukan. Di dalam Sadharma Pundarika Sutra, di dalam Miao Fa Lian Hua Jing, dikatakan Avalokitesvara Kuan Shi Yin dapat termanifestasi wujudnya menjadi 28. Di antaranya kita lihat ada gambar Kuan Yin gendong anak, Kuan Yin naik naga, ya, Kuan Yin membawa rantang dari bambu atau duduk di atas bunga teratai dan sebagainya. Pengertian penghormatan kepada Kuan Yin Avalokitesvara tujuannya yang pasti adalah kita harus memiliki sifat Kuan Yin. Berat itu. Tapi orang-orang di masyarakat kita ini memuja Kuan Yin, satu, untuk keselamatan. Kedua, untuk rejeki. Di sini kan udah dewasa semua, nggak ada anak kecil ya. Itu di rumah-rumah bordel di Taiwan itu saya lihat di Peithou, ya, dia bisa hoksai Kuan Yin loh di depannya. Padahal bisnisnya nggak bagus kan. Rumah bordel tahu kan? Jadi saya nanya tuh si mucikarinya, kok kamu bisa hoksai Kuan Yin? Apa kata tuh si Encim bilang dengan aksen bahasa Hokkien Mandarin yang tepat-tepat, dia bilang begini, Kuan Yin Cipei Wei Huai, Maitri Karuna, bisa maafin saya. Kuan Yin bisa bawa rezeki. Tuh coba, salah kaprah loh, ya. Kuan Yin dianggap sebagai dewa rezeki untuk dihalalkan rumah bordil di depannya. Ada Kuan Yin. Ya, padahal kan kita harus
Kalau kita hoksai Kuan Yin, coba encim-encim di sini nih. Kalau Chaosen Betawi itu, Kode, saya hoksai Kuan Yin, saya terima kos, saya nggak nerima perempuan. Emang kenapa sih? Perempuan saat-saat tertentu dia nggak boleh ngelewatin halaman rumah saya kok. Saya hoksai Kuan Yin. Oh, tuh ya, misconceptionnya, salah pengertian. Padahal kita hoksai Kuan Yin, seyogyanya kita harus memiliki sifat Ma Kuan Yin. Dulu ada satu encim di dekat Kebayuran tuh Menteng. Orang Betawi pasti kenal, Mama Terate. Pernah dengar? Nah, Mama Terate. Nah, Mama Terate tuh suka ngeramal tuh. Dia sebetulnya orang Bogor tuh encim. Ya kata dia bisa Lok Tung Kuan Im, ya. Nah, mengenai soal Lok Tung Kuan Im kita tidak banyak berbicara ya, karena sebetulnya kalau mau ngomong fairnya, orang bisa Lok Tung Kuan Im itu agak sulit ya. Tapi intinya menghormat Kuan Yin, kita harus punya rasa welas asih dan kasih sayang. Ya memang berat sih ya, udah hoksai Kuan Yin tapi judesnya setengah mati ya. Pelitnya juga setengah mati. Ya bagaimana coba? Kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Nah kemudian kita lihat tangan 1000 ini sebetulnya nggak 1000, cuman itu manifestasi. Lihat tangannya ya, lihat tangannya. Manusia dengan manusia bisa komunikasi karena bisa bicara. Dengan bicara kan didengar, jadi artinya mendengar penderitaan dan melihat penderitaan manusia. Kuan Sin Avalokiteswara. Awal mulanya Avalokiteswara di India timbul berwujud arcanya sebagai laki-laki. Di Tathong, di kuil Gua 1000 Buddha Yunmen, saya melihat juga ada Kuan Yin berwujud laki-laki. Tapi setelah dinasti Nanpei Chao, harusnya lebih tepat dinasti Tang di abad ke-7, ketika agama Buddha masuk Tiongkok melalui jalur sutra, Avalokiteswara Kuan Yin berubah menjadi wanita wujudnya. Tidak dipermasalahkan ya, jadi jangan nanya nih, Kuan Yin laki atau perempuan. Dia lepas dari konsep gender loh. Gak bisa dibilang laki, gak bisa bilang perempuan. Tapi orang membuat dia jadi ibu karena supaya gampang. Supaya gampang bisa dilihat. Supaya bisa dilihat penuh dengan welas asih gitu ya. Jadi orang menyebut Namo Kuan Yin Pusa, Namo Jiuku Jiunan Tatsi Tape Kuan Yin Pusa, wajar. Ketakutan, kebakaran nih. Naik kapal, kapalnya udah oleng-oleng nih. Aduh, ya. Saya naik kapal ke Tanjung Pinang, lihat kapal oleng-oleng itu udah senior duluan. Jadi itu kapal udah penuh orang, dia oleng-oleng lagi kapalnya ya. Nah, wajar ya dalam kesulitan, dalam rasa takut. Nah, seyogyanya juga dikembangkan. Kita sulit loh sebetulnya ya. Kalau Buddha berkata loba, dosa, moha, tan, chen, zi, sebetulnya itu emang udah bersemayam dalam hati kita. Karena kita suka punya rasa serakah. Rasa serakah kita itu sering termanifestasi apa? Kita ingin tahu urusan orang loh. Udah gitu kita suka iri sama orang. Apa juga ditanya, ya. Dan herannya kita sering iri hati ngelihat orang berprestasi. Lebih-lebih lagi membuat kita tidak bisa nerima loh ketika yang dilihat tuh orangnya sederhana tapi lebih berprestasi loh. Rasanya hati tuh nggak bisa nerima. Itulah yang membuat kita suka usil ya, iseng nanya ini nanya ono ya. Semua orang kan punya mianya sendiri, karmanya sendiri. Jadi berusahalah untuk mengurangi yang bukan urusan kita. Kita jangan banyak tanya. Oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inkulturasi dan akulturasi di dalam agama Buddha, sinkretisme di dalam agama Buddha sangat kuat. Maaf,
Tadi saya berpikir selama 45 jam anggap saya mengajar karena emang kerjaannya mengajar. Tapi di sini nggak bisa kalau berbicara seperti itu. Orang juga bingung, apa itu sinkretisme? Ya, mahasiswanya aja bingung. Apa sih Pak sinkretisme? Sinkretisme itu adalah penggabungan di mana unsur-unsur agama yang bermacam-macam agama tuh nyampur. Orang Tionghoa tidak bisa menerima agama Buddha secara mutlak dan menyeluruh Buddhisme. Buddhisme masuk Tiongkok pada tahun 65 Masehi melalui jalur sutra. Sedangkan jalur sutra dibangun pada tahun 145 sebelum Masehi oleh Zhang Xian. Start dari Chang'an, Xi'an menuju Istanbul, Turki. Jauh itu jalur sutra. Kenapa dia disebut jalur sutra? Jalur itu dipakai oleh pedagang-pedagang Tionghoa membawa sutra, membawa teh, membawa kertas, membawa mesiu menuju Roma. Di balik dari Roma, orang-orang Tionghoa membawa Buddha, anggur, ya, coba kita lihat, membawa sikwa, semangka. Tiongkok nggak ada tadinya, ya kan? Banyak rempah-rempah yang dibawa dari Timur Tengah. Mereka membawa rebana, gendang. Mereka membawa pipa, alat musik, ya. Nah, pertukaran budaya, perlahan-lahan Buddhisme mengalami inkulturasi. Wujud para pendeta Buddha, jubahnya berubah. Kemarin hadir kan perayaan Waisak ketika biku yang berbicara di sini menjelaskan sanggati. Sanggati automatically berubah, ya. Biksu Tionghoa tidak memakai sanggati seperti itu. Biksu Tionghoa memakai sepatu karena dalam perjalanan jauh. Nah, kemudianlah yang kita lihat terjadinya inkulturasi seperti itu. Kuan Yin dengan tangan 1000 itu manifestasi. Ya, jangan dilihat, kok tangannya banyak amat sih Pak? Udah tangannya banyak, kepalanya lebih dari 1 loh Pak. Kok kakinya nggak banyak Pak? Jangan nanya begitu, saya bilang. Itu hanya simbol, symbolizing. Karena agama Buddha penuh dengan simbol-simbol. Diulang sekali lagi, lihat patung Budanya. Buddha memiliki kuping yang panjang. Kadang-kadang hampir menyentuh pundak loh. Memiliki kesempurnaan, memiliki metta karuna, memiliki kebijaksanaan yang tidak bisa dibandingkan. Di keningnya ada tanda, the wisdom eye. Ya, tidak ada patung Buddha yang ada di seluruh dunia ini yang mukanya serem. Nggak ada. Dia harus smiling. Wajahnya bagus dilihat. Saya nggak ngerti. Kata giginya ada 41. Emang gigi orang ada berapa sih? Hah? Kalau kita, saya bilang satu hari gigi saya kan copot nih. Terus kata si dokter bilang, diratain aja Pak. Saya nyaut. Beneran. Kali ntar numbuh lagi. Si bapak umur berapa? Kata saya bilang, kali ntar numbuh lagi. Nggak mungkin tua bangka numbuh lagi. Ya kan? Oke. Alisnya bagus kayak semut beriring, penuh dengan kesabaran. Rambutnya kalau dicukur pasti numbuh lagi. Maka itu patung Buddha tidak ada yang gundul, selalu usar-usarannya menuju ke kanan, ya. Lihat, rambut, telinga, bibir, tanda di sini, tangan, ya. Karena ada 32 tanda ya yang dimiliki Buddha. Jarinya sama tingginya, ya. Terus kalau dijulurkan ke bawah, tangannya ini melalui bisa ngelewati dengkul. Nggak ada. Makanya saya sering tuh kalau di mall jalan-jalan, saya suka ngeliatin, nggak ada orang tangannya sampai dengkul ya. Bayangin coba, tangan kita berdiri, tangan kita ngelewatin dengkul kan nggak mungkin, panjang amat tuh tangan, ya kan?
Dan Buddha memiliki the lion's roar yang suka dipentaskan oleh Li Xiaolong. Kalau loncat, the lion's roar, Shizihao, raungan singa. Jadi kalau Buddha berbicara di puncak Giriya Huta, mulutnya umat kamit, suaranya begini, tapi terdengar sampai ke jauh. Suaranya kedengaran tuh sampai jauh. Pendek kata, Buddha tampil di dunia Sattha Dewa Manusanam Buddho Bhagavati. Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Jadi orang harus punya keyakinan. Menghormat patung Buddha bukannya menyembah berhala. Menghormat Buddha harus memiliki pengertian. Kalau secara emosional, orang secara emosional, wah Buddha semoga ujian saya lulus. Semoga pacar saya berbaik hati sama saya balik lagi. Semoga saya dapat teman hidup. Semoga saya punya anak. Semoga saya punya rezeki. Saya rasa gejala-gejala psikologis itu bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Karena Buddha adalah bagawan. Jadi dia sepertinya berdialog dengan Buddha loh. Nati me serenang anang, Buddha me serenang warang. Tiada perlindungan lain yang aku cari. Saya berkali-kali ngelihat perempuan di Taiwan, kalau dia datang ke kuil macu Dewi Laut, tuh dia nangis, ngegerung-gerung nangis. Pada satu hari di Hualien, saya ngeliat nih perempuan nangisnya sedih amat. Saya sampai kepengen ikut nangis. Saya nanya tuh si Ai yang jaga di kelenteng, kenapa suaminya udah berhari-hari kagak pulang? Jadi gejala psikologis itu bisa dimengerti loh. Sabe sata umataka, bahwa semua manusia di dunia ini mengalami depresi. Karena depresinya itu kita memerlukan agama. Ya. Saya rasa kalau kita melihat teorinya si Sigmund Freud, bahwa agama juga mencairkan atau mencarikan jalan orang mencari solusi. Namun ke dalam agama itu orang harus memiliki keyakinan. Jadi jangan bilang begini nih, sekarang agamanya udah pindah, tadinya Buddha, pindah. Ditanya dia, kamu dulunya agama Buddha ya? Iya, sekarang saya pindah. Saya balik nanya sama orang itu, agama Buddha kamu kayak apa? Coba kamu sebutkan. Padahal di rumah Maya, Semar yang dipuja, keris, manjang jimat, naro beras, nasi di tempayan, di pinggir sumur, pakai daun sirih. Loh, bagaimana agama Buddha bisa diinterpretasikan seperti itu? Ya, ke Gunung Kawi, Ta'alau nyimpen jimat. Ya, saya dulu agama Buddha loh kok. Enggak bisa. Buddhisme tidak bisa dilihat seperti itu. Orang harus punya pengertian. Apa itu ajaran Buddha? Menghormat Buddha juga seperti apa? Namun konkretnya menjadi Buddhis seyogyanya hidupnya manusiawi lah. Kita bisa marah loh, ya. Kita bisa ngomel, apalagi kita dijolimi orang, ya kan? Tapi janganlah kita menjolimi orang dah. Jangan suka ngerjain orang, ya. Kita belajar menemukan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, itulah yang kita lihat ya, konsep Bodhisattva menyelamatkan kita. Kita juga harus mendumadi menjadi Bodhisattva. Nah, kemudian kita lihat Tantra. Buddhisme bercampur dengan kebudayaan. Anda melihat nggak kalau lama-lama Tibet tuh membaca doa begitu lama ya, panjang sekali, berjam-jam. Aduh, kalau masuk kuil Tantra siap aja duduk di situ berjam-jam dengerin dia baca doa. Dan mereka tuh dari kecil ya udah dilatih sedemikian rupa. Ya,
Sekedar info. Buddhisme Tibet adalah Buddhisme Tantra yang bergabung antara agama Buddha dengan keyakinan bangsa Tibet. Kalau kita lihat peta, India dengan Tibet itu sebelah menyebelah, tapi dipisahkan oleh Gunung Himalaya. Berabad-abad lamanya pendeta Buddha tidak bisa masuk Tibet, karena sebagian orang Tibet awalnya tidak bisa menerima agama Buddha. Mereka mempunyai keyakinan sendiri, yaitu Bonpa. Bonpa tuh mempunyai ilmu, pendeta Buddhanya kalah biasanya, ya. Jadi secara antropologi budaya, kepercayaan mistik yang dianut oleh bangsa-bangsa Thai, Lao, Khmer, Chuang, daerah Tiongkok Yunan, mereka mewarisi budaya bangsa-bangsa yang mendapat pengaruh dari Bonpa. Ya, kita lihat Toraja bisa mengantar jenazah ke gunung. Oh, nyatanya di Guangxi saya melihat juga ada upacara itu ya. Jenazah itu bisa diantar. Jadi orang itu meninggal, ya, nanti akan ditanam di sebuah bukit. Beberapa dukun membacakan doa, jangan diganggu dalam perjalanan, biar dia jalan sendiri kembali. Ya. Upacara manggil hujan bagi bangsa Chuang itu naik ke atas dengan menginjak pisau, ya, segala macam. Jadi di Asia Tenggara ini kita masih bisa melihat upacara-upacara okultisme, pengaruh syamanisme, pengaruh Bonpa. Kemudian kita melihat Buddhisme bergabung dengan keyakinan rakyat setempat, tetap membawa tradisi budaya mereka. Contohnya, Lama Chuanshi, seorang lama lahir kembali. Hal itu tidak diterima di dalam tradisi Buddhis lain. Seyogyanya kita tahu, ya, seorang lama sebulan setengah yang lalu pernah berceramah di sini. Dia menjelaskan konsep karmapa, di mana mereka yang menjadi pionir untuk menerapkan konsep kelahiran kembali. Tentu sebagian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian bisa melihat di TV ya. Jadi gini, itu dikisahkan seorang lama di abad ke-11, Tushin Chinpa, menjelang beliau wafat. Tushin Chinpa itu udah umur 80-an waktu itu. Menjelang wafat, murid-muridnya berkata kepada si guru ini, "Guru, kalau nanti Anda wafat, wihara kami tidak ada pemimpinnya." Kan nggak ada yang bimbingin, gurunya pergi, ya kan? Istilah kalau orang Betawi bilang, "Duh, anak ayam kehilangan induk," gitu ya kan? Terus gurunya diam, semedi gitu. "Jangan khawatir, aku akan kembali lagi. Aku akan kembali lagi." Muridnya bingung, maksudnya apa guru? Kau kembali lagi? Kau tunggu sampai 10 tahun. Kau akan temukan tanda-tanda aku lahir kembali. Betul tuh, menjelang Tushin Chinpa meninggal, beliau menulis dalam sebuah kayak kertas sutra ya, akan dilahirkan di desa mana, marganya apa, ciri-cirinya apa, cari deh. Ya, setelah gurunya wafat, mereka melakukan upacara, ditunggu. Nah, pada suatu hari mereka menemukan seorang anak kecil. Ya. Seorang anak kecil mereka temukan. Itulah Tushin Chinpa yang akan lahir kembali. Mereka bawa anak ini ke wihara dengan karma pasi namanya, dan itu awal bahwa seorang lama tidak akan wafat sebelum samsara ini dituntaskan. Karena ini terlalu filosofis ya. Buddhis Tantra
seperti Mahayana mengatakan, samsara adalah nirwana. Orang baru bisa menuntaskan samsara untuk merealisasikan nirwana. Jadi lama-lama agung itu seperti guru-guru yang masih dibutuhkan. Dan memang kadang-kadang aneh ya, itu anak kok bisa tahu ya? Itu anak bisa tahu loh. Nih gurunya, ini orang nih meninggal nih udah 10 tahun nih. Perabotannya tuh, tek-tek bengeknya. Segala kelenengan, segala tasbih, segala bukunya, catatannya, pennya, diary-nya. Banyak kan? Itu di meja nih, berarakan. Dipanggil tuh anak. Kenalin gak? Dia bisa ngambil loh. Apa yang si guru itu pernah pakai. Sehingga orang Tibet loh, dia lahir kembali. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. 90% orang Tibet itu kan beragama Buddha. Mereka sering bilang, Zhang Chuan Fujiao是我们全体藏族的宗教. Agama Buddha Tantra adalah agama bangsa Tibet. Ya? Tapi ada satu hal yang menarik nanti kita lihat. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak mengikhlaskan anaknya terpilih sebagai lama yang terlahir kembali. Karena itu akan mengangkat derajat keluarga. Dan pendidikan bagus, makan cukup bagus. Namun bagi si anak itu suatu penderitaan. Ya, dia gak boleh main time zone dah. Segala apa tuh dipencet-pencet yang bisa joget-joget dansa sendiri tuh saya lihat tuh, gak boleh kamu pergi sendiri. Dia paling boleh olahraga cuma 2. Main bola di wihara, main bola, sepak bola, sama lama-lama yang lebih tua, atau naik sepeda. Yang lain kagak boleh. Catur masih oke. Ya, suruh duduk berjam-jam, 4 jam duduk baca doa. Kamu tahan gak tuh? Jangan beser, jangan kencing melulu. Duduk ya, doa pagi-pagi bangun. Waduh, ada juga lama kecil tuh nangis tuh. Belum lagi dia retret. Retret 3 tahun, 3 bulan, 3 hari dia ditaruh tuh di situ tuh. Oh, dia nggak boleh keluar. Maka terlestarinya Buddhisme Tantra Tibet karena kebudayaan bangsa itu mendukung. Dan para pengembala bangsa Tibet mempunyai keyakinan loh. Kalau di padang rumput yang kita huni ini pada suatu hari akan terjadi perubahan alam. Lembayung, Caisya, lembayung menutupi jagat raya menjelang maghrib. Terus ribuan burung terbang. Mereka yakin bahwa bumi yang mereka huni itu akan kelahiran seorang pendeta agung. Jadi mereka bersuka cita. Kalau ada ditemukan, itu kan biasanya teridentifikasi. Ya, teridentifikasi bahwa dia akan menjadi pemimpin wihara. Ya, inilah yang kita lihat. Namun, ngomong, Buddhisme Tantra adalah sesuatu agama yang sangat menerapkan metode psikologis. Duh, ibu-ibu, karena saya di sini kerjanya nyerapin ya, minum aja kagak dikasih tuh. Sorry aja ya, saya ngomong orangnya agak belak-belakan. Kerjaan saya nyerapin, air aja kagak dikasih ya. Jadi jangan kaget kalau ibu-ibu kalau saya datang ke rumah kalian, kalau saya mau makan saya akan minta loh. Bukeci dah saya mah. Karena orang kita apa-apa kudu ditegur. Jadi jangan marah ya. Jangan marah, nih ibu-ibu di sini udah tahu nih. Udah tahu adat saya ya. Oke, sekarang kita lihat. Banyak keluarga mengikhlaskan. Karena Buddhisme Tantra menganggap
Satu, i cipei wei huai, mengembangkan cipei itu adalah tugas. Kedua, mengembangkan bodhicitta, menuju pembebasan. Jadi agama Buddha harus dikerjakan setiap hari. Jadi setiap hari itu harus baca doa, harus meditasi gitu. Kalau kita kan sesempat-sempatnya loh. Apalagi yang agama cung-cung cep. Sebulan cuma 2 kali cai cabgo, ya kan? Sesempatnya gue lewat ntar, ya kan? Cung-cung cep, oke, udah setengah jam. Kalau dia tiap pagi bangun, syufa, baca doa, baca doa, baca doa. Nah, 5 juta bangsa Tibet, 90% lebih beragama Buddha. Kecuali ada juga yang dia nggak beragama, tapi dia nggak berani ngomong. Aku datang dari keluarga hamba yang paling miskin. Ayahku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya pilihan, tapi aku ngikuti yang lain. Aku tetap menghormati tradisi ini. Di perbatasan Yunnan dan Qinghai, Yunnan dan Chengdu, satu-satunya gereja Katolik berdiri di situ dengan umatnya 700 orang. Selama 100 tahun, pemimpin gereja di situ ada 12 orang. Itu lebih dari berkali-kali pernah mengalami dibunuh. Penduduk setempat tidak bisa menerima. Tetapi kenapa bisa ada gereja Katolik hadir di situ ya? Tahu nggak penyebabnya apa? Penduduk di situ semuanya gembel, miskin. Miskin sekali. Mereka harus naik ke atas gunung. Aduh, saya kalau ngelihat mereka ngegendong-gendong kayu bakar aja kita udah takut ya. Duh, kita tergolong homiah loh. Kita masak cuma nyeklekin gas doang loh. Kalau suruh ngumpulin kayu bakar ke gunung yang tinggi begitu udah dingin lagi. Setelah, oh thank you tuh. Bukan karena ditegur baru dikasih ya. Ntar kalau minta bonusnya minta sama ketua wihara deh. Mereka tuh miskin, jadi misioneris datang ke sana membantu mereka. Nggak ada makan loh, bener-bener miskin. Mereka dikasih susu, dikasih cinghe, dikasih baju. Nah, oleh karena itu kita nggak usah marah, Buddhis tidak usah. Karena kalau dilihat fotonya di altarnya itu sudah inkulturasi kok. Oh, altarnya seperti kalau saya lihat di buku yang mereka kasihkan ke saya. Kita Buddhis jangan berkecil hati kalau orang lain pindah dari agama ini karena ada faktor-faktor materi yang mempengaruhi. Karena apa? Di zaman sekarang konklusinya adalah yang disebut penderitaan manusia mayoritas itu adalah penderitaan materi karena keuangan. Harus jujur diakui. Dukkha nirodha, dukkha samudaya. Penderitaan yang ada dan jalan mengatasi penderitaan. Ayah puasi benar-benar. Sekarang masalah keuangan membuat orang banyak menderita. Apalagi Indonesia nih mengalami. Di mana-mana kita lihat faktor kemiskinan. Jadi kita harus akui setelah masalah materi teratasi, baru manusia diajarkan mengenal apa itu tanha, keserakahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya lihat nih selama 20 tahun, memang banyak orang ekonominya nggak bagus, sangat tidak bagus. Tapi dia memang juga serakah, ada itu. Ada orang ekonominya sangat bagus, tetapi dia tidak menemukan ketenangan. Itu juga didorong oleh tanha dia, keserakahan dia. Nah, oleh karena itu, marilah kita beranjak perlahan-lahan menyelesaikan masalah ekonomi dengan baik. Bagaimana orang itu bisa disuruh tenang, meditasi, sedangkan dia juga belum dapat kerjaan? Dia bingung lah, utang udah seleher, belum seidung, ya kan? Rumah ngontrak, ya,
Yang paling kesian tuh ketika orang menghadapi PHK loh. Bener-bener dia stres loh. Ini ada 2 orang nih. Kalau SMS sama saya jam 1 malam. Jam 1 malam saya udah tidur, tapi nggak pada SMS. Tapi pagi saya baca. Dia ketakutan. Karena dia udah kerja 16 tahun, dia mau di PHK kan. Dia bingung. Wihara bisa nggak nyariin kerjaan? Saya bilang datang aja baca mading di sini dah. Ya. Berbahagia lu yang orangnya hidup berkecukupan, tidak banyak utang, sehat jasmani rohani, keluarganya harmonis. Damang care sukang seti. Itu sebetulnya, ya. Natime sernam anang, kuifo kuifa kuiseng, maknanya ke sana, ya. Mau kata tidur ngelonjor, nggak kata tidur mikirin utang sabrak-abrak, wah udah pusing dah, migran, kepala udah kayak apa tahu, udah sakit pinggang, segala macam persoalan-persoalan yang kita lihat. Karena itu, mari kita menuju realistisnya. Jangan mengikuti pola hidup yang vulgar dan glamor. Ya, jangan. Realistis saja. Kita lihat, ya. Faktor kemiskinan menyelubungi kehidupan manusia. Saya sering ulangi itu karena saya baca di koran, sesuatu organisasi sosial di Hong Kong membuat survei cukup bagus. Di antara 22 negara Afrika, jumlah orang miskinnya dengan India yang terdiri dari 9 negara bagian, Maharashtra dan Bihar, itu orang miskinnya lebih banyak dari di Afrika. Indonesia kalau tidak bisa mengatasi problem kehidupan ini, jumlah orang miskin akan makin banyak. Yang paling kita lihat tuh faktor waktu bencana alam tuh. Sekepeng-kepeng bami aja nggak punya loh. Air aku aja nggak punya, bagaimana coba? Dan benar-benar terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu air apa kopi? Wah, bagus deh. Makasih ya. Thank you. Saya suka ngeguyoni supaya orang tuh inget loh. Ya, makasih ya. Including di wihara ini pernah terjadi. Dan di beberapa wihara saya pernah ngalami umat datang ke wihara ini gak bisa pulang. Bukan karena banjir, gak punya ongkos pulang. Dia minta uang 20.000. Ini benar-benar terjadi loh. Di sini terjadi juga di wihara ini. Yang kelihatannya kerennya 90% terdiri dari kaum menengah ke atas. Iya dong. Ya. Tapi umat yang begitu biasanya dia nggak berani, dia pasti nyari saya ke bawah, dia nggak berani ngomong di sini. Wihara lain sering jumpai kok seperti itu. Ya. Yang lebih lucu lagi, Sabtu kemarin saya menghadiri suatu upacara pernikahan dari orang yang bergengsi, ini memang selebritis ya. Saya bilang, pernikahan Anda, karena mertua Anda saya kenal, saya tidak bisa hadir karena saya harus menonton pertunjukan, tapi saya akan datang ke wihara. Begitu sampai duduk di wihara, ada seorang bangkir duduk di samping saya. Emang dia dikenal, mulutnya suka berceloteh, bercanda gitu, ngajak saya bercanda-bercanda. Giliran dia pulang, sepatunya raib, sepatunya bagus. Itu di wihara besar loh. Udah lu pakai sendal gue, nggak bisa kok Coming, biarin aja aku bawa mobil sendiri katanya. Nah inilah yang kita lihat ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam tradisi Buddhis Tantra dan di dalam Buddhis Mahayana, keyakinan itu sangat ditonjolkan. Orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, kepada Dharma, dan kepada Sangha, tapi dia melakukan puja bakti, coba dengar, apa jawabannya? Orang yang tidak memiliki keyakinan yang benar kepada Buddha, Dharma, dan Sangha,
Dia ngelihat orang acung-acung hiu, ngacung-acung, ya ayo diayun tangannya, ayo nyembah. Sama saja seperti dia menanam gandum, tapi gandumnya digoreng dulu. Gandum mau ditanam atau padi, digoreng dulu. Bisa tumbuh nggak? Pasti nggak bisa. Jadi orang yang mempunyai keyakinan, ya, akan timbul pengertian yang baik. Dengan demikian, dia akan bisa perlahan-lahan menggunakan teori Dharma itu menyelesaikan problem kehidupannya. Jadi keyakinan itu penting. Jadi nggak bisa iman itu diganti dengan rasio loh. Ya, iman itu kan timbul loh. Gui Fo, Gui Fa, Gui Sheng, buka Gui Cita Faman. Berlindung pada Buddha, Dharma, Sangha, tidak mencari perlindungan yang lain. Tapi bagaimana orang bisa memiliki keyakinan? Satu hari, saya sering bercerita di sini mengisahkan pengalaman saya, bukan berarti saya show off, bukan sombong, bukan. Cuman contoh itu saya pikir saya pakai di pengalaman saya. Satu hari saya mengantar Bante Panyawaro ke City of 10,000 Buddha. Saya ingat pada tahun 89. Waduh, udah tempatnya dingin lagi tuh wihara di Amerika. Saya ngelihat si Bante udah kebet-kebetan begini, udah saya kepikir dingin nih pasti. Lagi saya duduk-duduk begitu, ada seorang encim-encim dari Vietnam. Dia menegur saya, Anda datang dari mana? Saya dari Indonesia. Dia pakai Mandarin. Ni kui le shang si meyo. Anda sudah menerima upah sampah jadi upasaka? Belum. Saya sering dikepret, saya bilang. Kepret tahu dong, percik gitu tuh. Dikepret. Betawi bilang kepret begini. Saya nyimpenin kartu. Dulu suka tuh dikasih kartu ini, kartu ono, nggak tahu kartunya taruh di mana, hilang saya pikir ya. Ya kalau ada suhu baik, ada Rinpoche baik, ada Longpo yang baik, ya saya terima. Nggak bisa kamu begitu. Kamu harus menerima upasampada. Kalau kamu menjadi umat Buddha, itu harus ada tandanya. Coba kamu beli barang, kamu beli radio di pasar. Kalau kamu nggak ada kwitansinya, disangkanya kamu ngambil loh. Saya ngeliatin tuh sincim ya. Emang cakep juga ya, udah tua-tua. Saya liatin. Udah gitu dia bilang ini, satu lagi yang kamu harus ingat. Nanti kamu mati, kalau Gyam Loong nanya kamu, Dewa Yama, kamu agamanya apa? Kalau kamu bilang Buddha, apa buktinya? Kamu nggak punya kartu upasaka. Saya ngelamun loh, udah dingin lagi, sepi tuh wihara gitu gede. Saya diam aja. Apa iya tuh Encim bener ngomong ya? Apa iya ya? Saya masih ingat tuh dia ngomong begitu. Nah inilah yang kita lihat ya, bahwa di dalam kehidupan beragama, rupanya keyakinan itu harus ada. Kita nggak bisa dengan rasio loh, ya. Mana mungkin posisi rasionalisme menggantikan nilai iman? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bererot bacain parita. Dia bacain parita orang mati. Satu hari Rebo gerimis, dia nggak bisa pergi dan dia sakit perut. Dia bilang, sayang lu Ko Coming, harusnya saya bisa bikin kontak. Emangnya kenapa? Ini hari gue sakit nggak bisa bacain doa. Saya rasa bukan begitu ya. Nilai iman tidak bisa diukur dengan rasio. Kalau kita membacakan doa orang meninggal, saya rasa sama juga dengan saudara-saudara kita yang muslim, bahwa itu harus dibaca dengan kesungguhan hati loh, keikhlasan.
Itu bukan karena ngelihat orang ikut baca doa terus kita ngikut, tapi kita juga harus redo bacanya. Ya, inilah yang mungkin saya pikir kita umat Buddha perlu meningkatkan pengertian seradah ya, keyakinan. Jadi nggak bisa dengan rasio, apalagi kita melihat orang lain menderita nih. Terimalah karmamu. Aduh, kita lagi menderita. Disuruh bilang terimalah karmamu, benar-benar loh, hati rasanya bagaikan disembilu loh. Buddha lagi susah dia bilang terimalah karmamu. Kan kita juga so hao hua bicara yang rada baik kan, emangnya lu kenapa, ya kan? Ya mungkin ini hanya sementara aja, nanti juga bisa lewat. Biasanya kan kita bisa ngomong yang rada mendingan, bukan? Ya. Kemudian kita lihat anak-anak yang mengikuti pelajaran agama Buddha. Dia menganggap sepertinya agama Buddha itu adalah sesuatu yang sangat rasional. Mengikuti retret, mengikuti Dhamma camp. Kita datang, dia lagi makan tuh, ngedeprok di tanah. Yang ikut ada 100 orang lebih. Kagak ada satu orang pun yang mengangkat kepala, padahal mereka lagi ngobrol, negor, mari om, mari su makan, nggak ada loh. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak menegur orang yang lebih tua? Buat apa formalitas? Yang penting pikiran. Coba, ya, Biksu Zen menemukan itu, muridnya dijewer tuh, dijewer loh. Buat apa? Kan ditanya, kok kamu ngelihat yang tua masuk, kamu nggak negor? Buat apa formalitas, basa-basi? Anak sekarang tuh nyautnya begitu loh. Yang penting pikiran. Karena pikirannya mikirin apa kita juga kagak tahu ya. Itulah yang kita lihat loh. Ya, itulah pikiran. Tapi, bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya sikap kita melihat seperti itu bagaimana sih? Bahwa manusiawinya manusia melihat perilaku dengan tingkah laku, kemudian apa yang kita lihat loh. Sebentar lagi kita akan istirahat sebentar ya. Ada seorang Xiucai, cendekiawan. Dia lagi jalan di tepi sungai Qiantangjiang. Qiantangjiang itu adalah satu-satunya sungai di Asia, terkecuali Sungai Mekong yang memenuhi danau Tonle Sap. Bahwa di bulan Imlek tanggal berapa ya, air laut tuh akan naik loh. Air lautnya tuh pasti hari itu dia akan naik. Jadi itu satu pemandangan, orang melihat di tepi sungai itu. Airnya tinggi ombaknya. Nah pada suatu hari ada seorang Xiucai lagi jalan di tepi sungai. Sungai itu lega loh, lebih gede dari sungai Kapuas. Dia melihat sebuah perahu untuk nyebrang. Di atas perahu itu banyak penumpang mau nyebrang. Tukang kapalnya nih, si Saung nih, orang tua. Jadi ketika penumpang 10 orang lebih udah cukup, dia dorong tuh perahu nyebrang. Saat perahu itu mau turun ke air, di pasir pantai itu ada binatang-binatang seperti kerang, kiong, ranjungan seperti itulah, ada ikan kecil. Saat perahu itu didorong, menggilas binatang-binatang kecil itu. Ada yang mati. Ini si Xiucai ini rupanya dia udah banyak baca buku ya. Kalau kayak kita mungkin S1, S2, S3 udah penuh dengan teori. Dia bingung loh. Kok itu kapal merosot ke air, menggilas ikan-ikan itu, ada yang mati. Jadi siapa yang salah ya? Ini karma siapa, dia berpikir loh. Karma tuh ikan-ikan, atau si yang naik di kapal, atau si Saung tukang kapal itu yang ngedorong.
Dia mikirin terus sambil jalan. Di tepi sungai Qiantangjiang tuh banyak wihara. Karena daerah Tiongkok Timur, Jiangsu dan Zhejiang tuh orangnya keagama Budanya lebih kuat di sana ya. Jadi nggak heran kalau orang mati tuh uang kertas dibakarin bertumpuk-tumpuk tuh udah paling banyak di situ lah. Dia bingung, dia ngelamun ini siapa yang salah, apa sih ini jawabannya yang paling bisa nih. Lagi jalan, udah mumet dia. Dia ngelihat seorang pendeta Buddha, Zenzi, Chansi lagi jalan, udah tua, dia bawa tongkat. Oh, biksu, saya ingin bertanya, fenomena yang saya lihat, ikan tergilas oleh kapal, siapa yang salah? Serta merta si pendeta Buddha ngangkat tongkatnya, dia ketok kepala orang itu. Kamu yang salah. Kita ngebreak. Ngerti nggak tuh jawabannya apa? Kamu yang salah. Diketok kepalanya, untung nggak benjol. Oke, kita istirahat sebentar, mau nyanyi silakan. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Begitu kepada Bapak Tan Chow Ming, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Kalau tadi saya ceritakan seorang pemuda yang rese nanya itu siapa salah, si pendeta Buddha Zen bilang kamu yang salah, diketok kepalanya. Bagaimana? Apa respon Anda? Coba kita lihat loh, di dunia ini begitu banyak kita eye conscience, tau nggak? Suka mau campur urusan orang lain, suka nanya ini nanya ono, tapi kita nggak pernah mau melihat pada diri kita sendiri. Ya, renungkan aja, biar untuk bisa menemukan sendiri. Nanti kalau ketemu Thich Nhat Hanh, tanyakan pada sang master. Ya, kok si anak muda itu yang disalah, palanya diketok. Oke. Meskipun tidak lazim, tapi tradisi ini dilestarikan. Mungkin ada yang mau bertanya lisan, silakan. Kalau tidak ada, di sini ada pertanyaan. Tolong jelaskan tentang Simian Shen, Catur Dewa Muka. Orang-orang Indonesia, terutama Buddhis, akhir-akhir ini sering saya lihat mereka tuh suka pergi ke Thai, ke Bangkok, melihat Dewa Catur Muka itu. Karena ada sebuah hotel, itu Erawan. Di Erawan itu, di depan tuh ada pelataran, sama udah berpuluh-puluh tahun rasanya ya saya lihat ya. Dewa Catur Muka dipuja di situ. Bukan orang Thai saja saya lihat ya. Bintang film supaya menjadi peranan utama itu menghormat Dewa Catur Muka. Orang Hong Kong, orang Taiwan, waduh, ya. Mereka termasuk orang-orang dari Chungguo loh sekarang saya lihat. Saya pernah lihat seorang bule, kayaknya dia ada masalah apa dengan kontrakan kantor dia. Dokumennya segepok tuh. Dia muter-muter di situ. Saya hitungin dia muter berapa kali ya. Kayaknya 7 kali tuh. Saya lagi duduk di situ. Ini orang bule nih. Ntar 7 keliling nih. Putar. Terus dokumennya ditaruh di situ. Dan emang itu menurut tradisi orang Thai, dewa itu paling suka makan kelapa muda.
Jadi dibeli kelapa muda, kasih sedotan, taruh di situ. Menurut ceritanya, rumornya, itu dewa masih senang dengan kesenangan indria. Nggak heran sesekali ada orang iseng beli gambar porno, VCD porno, taruh di situ. Polisi pasti akan mensita barang itu. Ya, karena menurut mereka dewa-dewa ini masih senang dengan rangsangan-rangsangan. Nah, kalau begitu, mengapa Buddhis memberi penghormatan kepada dewa catur muka? Orang Thai menyebutnya dewa Brom. Brom itu Brahma. Saya pernah nanya kepada salah satu biku senior Indonesia pada tahun 90, saya nanya, mengapa biku-biku Indonesia termasuk biku-biku Thai kok tidak pergi ke Erawan memberi penghormatan kepada dewa Brom? Si bikunya ketawa. Aduh Pak Coming, itu kamu sudah tahu, kenapa kamu nanya kita? Kata dia bilang, maksudnya gini, biku tidak lagi menghormati dewa Brom, karena yang dihormat Buddha kan. Itu dewa, kalau ngomong kasarnya, di bawah Buddha. Dewa itu datang dari Hindu, diterima oleh orang Thai. Orang Thai menganggap itu dewa yang bisa memberikan rezeki bagi mereka. Secara psikologis bisa dimengerti ya. Buddhis yang bijaksana ketika melihat orang melakukan ritual-ritual yang aneh atau dengan tanda kutip yang disebut sesat, Buddhis cenderung kagak ngomel, didiamin aja. Tunggu nanti dia udah sadar, baru kita ngomongin dia pelan-pelan. Sebab kalau kita bilangin dia, kita bisa ribut sama dia. Pernah kan ngelihat fenomena seperti ini di dalam masyarakat? Jadi dewa catur muka dalam konsep Hindu, sepertinya orang Thai menginterpretasikannya begini. Mukanya kan 4 tuh. Timur, barat, utara, selatan. Jadi keempat wajah ini melambangkan duniawi. Kesejahteraan, kemakmuran, ketenaran, cantik, kaya, berkuasa, beken, segala macam dah. Jadi dia dipuja, dipujanya menurut arah jarum jam. Buddhis pradaksina, penghormatan kepada semua arca harus berjalan ke kanan menurut jarum jam. Kenapa? Tahu? Ayo, kenapa? Jangan orang lakukan itu, kita lakukan itu juga loh. Ya. Di luar Kolombo ada sebuah wihara Theravada. Biku-biku di sana ratusan. Budang serenam gecami, damang serenam gecami, sanggang serenam gecami. Di situ ada seekor burung beo. Burung beonya bisa loh ngomong. Budang serenam gecami gitu. Jadi tetamu yang datang ke situ nanya sama tuh burung, ayo yang kedua apa? Damang serenang, dia nggak bisa. Dia cuma bisa satu, karena dia itu sering dengar. Kan beo gitu kan, kue mangkok ya kan. Bakpao, dia nggak mungkin bisa rubah ya kan. Selamat pagi. Biar udah sore juga bilang selamat pagi kan. Yang punya burung beo, ya kan? Kenapa pradaksina itu arah jarum jam? Ya kan, mengitari Candi Mendut, mengitari the main altar, mengitari Bodh Gaya, jalannya ke kanan. Siapa yang tahu? Nutup keran, nutup tangki bensin. Ke kanan apa ke kiri tuh?
ke kanan kan? Betawi bilang ngencengin, iya kan? Dikencengin ke kanan kan? Jadi karena supaya mempunyai keyakinan yang kuat, harus jalannya ke kanan. Begitu juga lo lari pagi lo, kalau mengitari gedung, itu ke kanan larinya. Tibet udah pasti, kemanapun yang dipuja harus jalannya ke kanan. Ya, coba kita lihat di kota Lhasa pagi-pagi ribuan orang melakukan puja, itu dia akan jalannya, dia memutarnya kemana nih? Oh, di sebuah kuil di sana. Oh ya, ke kanan. Ya. Nah, jadi orang kan memuja ke sana. Wajahnya itu kan mempunyai manifestasi seperti itu. Kemudian Buddhis menerimanya, dianggap sebagai dewa. Buddhis menginterpretasikan keempat muka itu sebagai Maitri Karuna, Metta Karuna Mudita Upeka, Pei Si Se. Belas kasih, kasih sayang, ya, keseimbangan dan bisa melepas. Itu juga setelah Buddhis menginterpretasikannya. Karena bagi masyarakat negara-negara Buddhis Theravada, terutama Thai, Dewa Catur Muka dianggap penting ya. Myanmar tidak begitu menghormati Dewa Catur Muka, tapi Laos, Thai dan Kamboja, terutama Laos dan Thai ya, mereka sangat menaruh perhatian kepada Dewa Brahm. Anak sekolah aja saya lihat lagi jalan-jalan, lihat ada Dewa Brahm, dia berhenti, dia kasih salam, terutama ibu-ibu yang paling ya. Jadi orang menghormat Dewa Brahm dalam kasus psikologis itu bisa dimengerti. Dan kita harus ngelihat dong tradisi orang Thai. Thai Raya Chakri Dynasty yang sekarang, apakah itu setuju atau tidak setuju? Kenyataannya memang begitu. 800 tahun yang lalu, ketika Kubilai Khan, Genghis Khan punya cucu, menyerang kota Nanzhao, kerajaan Nanzhao di Yunnan, berbondong-bondong orang Thai meninggalkan Yunnan menuju Thai Selatan, menuju Thailand sekarang. Jadi antara orang Thai, orang di Sipsongpana, orang Lao, mereka punya hubungan saudara. Bahasanya hampir sama. Dan agamanya pun hampir sama. Mereka cenderung sinkretisme. Agama yang bisa diterima dalam keyakinan mereka, that is okay. Karena dewa ini lebih bersifat duniawi, jadi sering banyak anekdot, rumor yang lucu-lucu lah ya. Diberikannya lah VCD porno. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu ada seorang wanita Thai sampai ditangkap sama polisi ya, karena memberi penghormatan yang agak berkelebihan. Ya, maklum dia. Mungkin dia udah susah nih. Dia datang ke Dewa Brahm, tapi ini jangan disalah tafsirkan loh. Keyakinan agama nggak bisa dilihat seperti ini. Rupanya si wanita ini dia udah stres ya. Dulu kita nggak kenal istilah stres apa loh. Kita sekarang baru tahu stres itu benar-benar ada ya. Dulu itu dianggap abstrak itu stres. Jadi si wanita itu dia berdoa. Saya kepengen dia dapat lotre. Nanti kalau udah dapat lotre, apa yang Anda mau, saya kasih. Apa yang Anda mau, termasuk saya akan memperlihatkan tubuh saya. Thai memang agak sedikit Mai Pandrai, orang Thai bilang it doesn't matter. Orang Thai agak sedikit liberal ya. Bener loh, seminggu kemudian dia dapat lotre. Tapi ini jangan ditiru loh, ini nggak bener ini. Karena dia udah ngomong ya, dia ketakutan loh. Waduh, ntar aku kualat nih sama dewa ini nih.
Bagaimana caranya? Hotel Erawan itu letaknya di persimpangan jalan dekat Zen Supermarket. Hotel itu cukup rame ya. Rame, meskipun di atas ada monorail, ada apa. Jadi si wanita itu tunggu sampai agak menjelang tengah malam, dia datang tuh ke depan arca itu. Dia menari loh. Dia menari, dia pakai daster, dia tanggalkan bajunya emang sebentar, saya pakai lagi. Penjaga situ ngeliat nih orang gila kali ini ya. Tapi dia cepet-cepet lari naik taksi. Naik taksi dikejar, dia ditanya, apa yang kau lakukan di depan dewa itu? Aku udah kelanjur janji loh. Udah terlanjur janji. Dia didenda bayar tuh. Dia bilang, saya pernah berkaul di depan arca dewa itu. Ya. Jadi orang Thai menganggap penghormatan kepada dewa itu yang berurusan dengan materi. Itu materi semua. Padahal kan kalau biku Yatha Waripura Puri Sanggraha itu kan sering dibaca bagaikan air yang mengalir ke samudera loh. Demikianlah seseorang berbuat baik, ya kan? Bagaimanapun juga menurut agama Buddha, kedudukan rohani, ketenteraman rohani harus di atas duniawi. Kagak bisa ditukar. Tetapi kehidupan nyata membuat banyak orang kepepet loh. Kehidupan semakin susah. Seperti yang tadi saya katakan, penderitaan manusia di zaman sekarang adalah penderitaan yang berhadapan dengan materi. Ayo, sekolah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dari SMA udah ngegendong buku kayak karung beras. Masuk perguruan tinggi udah kompetisinya kayak apa. Cari kerjaan susah. Wan ban jie xia pin, wei yu du su gao. Sekolah, kerjaan apa juga rendah, hanya sekolah yang jadi mulia. Sekolah bertahun-tahun, gaji cuman berapa duit. Jadi guru, jadi dosen gak seberapa, ya kan? Senian chuang xiao wu ren wen, yi zi cheng ming tian xia zi. Udah gak ada. 10 tahun baca buku di dekat jendela, gak ada orang yang menggubris. Begitu terkenal jadi syucai. Jadi syucai mau makan apa sekarang, ya kan? Kehidupan itu begitu mencekam. Tiap tahun yang lulusan dari universitas begitu banyak, nyari kerjaan susah. SH nggak bisa nyari kerjaan, jadi tukang bajai. Itu saya pernah temukan, ya. Tapi emang nggak sampai begitu menderita. Namun yang pasti hidup ini udah semakin susah. Jadi orang menghormat kepada Dewa Semiensen ini secara psikologis memang bisa dimengerti, ya. Namun juga jangan terlalu dipaksakan. Secara psikologis orang ingin keluar dari dilema seperti itu wajar, ya, wajar. Mengingat perkembangan zaman, hidup yang semakin susah membuat orang juga semakin materialistis. Tapi ingat, Buddha selalu berpesan, "Oh biku, jadilah engkau pewaris dharmaku, bukan pewaris materiku." Kenapa Sang Buddha berkata begitu? Pada suatu hari, Sang Buddha pergi Pindapata. Kembali dari Pindapata, dapat banyak makanan. Saat Buddha kembali ke wihara Jetawana, Buddha melihat ada beberapa biku lagi meditasi. Tapi ada sejumlah biku kecil, beberapa orang tidak meditasi. Setelah mereka melihat Buddha kembali Pindapata, Sang Buddha makan makanannya. Biku-biku yang tidak meditasi itu mengambil sisa makanan Buddha. Sedangkan yang meditasi masih terus meditasi. Oleh karena itu Buddha melihat adegan seperti itu. Jadilah engkau pewaris dharmaku, bukan pewaris materiku.
Memang benar ya, bagaimana orang bisa meditasi kalau dia makan juga belum, ya kan? Namun bagaimanapun juga konteks kehidupan spiritual harus lebih unggul dari kehidupan materi. Karena kalau setiap umat Buddha atau ya katakanlah Buddhis menganggap kehidupan materi di atas segala-galanya, nanti hubungan manusia dengan manusia akan semakin tipis ya. Coba kita lihat. Seorang tokoh Buddhis guyon sama saya. Dia udah 60-70. Pak Chao Ming, saya akan pergi meninggalkan keluarga saya menjadi biku. Oh iya, nanti saya hadir, kamu di wihara mana? Tapi loh Pak Chao Ming, cucu saya bilang sama saya, kan dia orang Jawa ya, nanti kalau Eyang jadi biku, kartu ATM-nya buat saya. Ngerti dong? Kartu ATM-nya. Jadi ini anak bisa jajan kali ya. Jadi kita lihat tuh, anak-anak sekarang begitu dia kenal duit, dia menjadi matre. Ya. Dan apa yang akan terjadi loh? Nanti bahkan senyum di antara manusia itu juga karena dinilai materi loh. Nah, buktinya sekarang udah, ya kan? Kita lewat nih sebuah toko. Berpuluh-puluh kali kita lewat di situ. Dia juga udah kenalin saya. Tapi karena kita nggak pernah belanja sama dia biasa aja. Tapi begitu kita udah sering belanja, sikap dia lain loh. Bos, kok nggak mampir bos? Ya kan? Ketawa, mau kemana? Jadi manusia itu berubah karena nilai-nilai materi loh. Ya? Lagi duduk di wihara sini nih. Siapa tuh yang datang tuh naik mobil bagus? Semuanya hampir 90% menoleh kepalanya. Nggak peduli ada biku apa lagi ceramah di situ. Karena orang tuh ngelihat tuh konsepnya materi, ya. Kita tidak bisa memungkiri kehidupan ini, kita perlu materi. Karena dengan adanya materi, kita baru bisa menemukan ketenangan. Ya, bagaimana kalau tidak ada materi? Uang sekolah kita harus bayar. Ya, biar kata di sekolah negeri pun emang buku nggak beli, ya kan? Kita perlu materi, namun kita tidak bisa mengukur orang dengan konteks materi. Cobalah kita melihat sifat keramahan, kebaikan orang yang tidak semata-mata diukur dengan materi. Kenapa tidak bisa? Apa iya karena kita lagi perlu sama orang baru kita baik, kita nggak perlu sama orang kita nggak mau ladenin? Juga nggak bisa. Kita perlu bersosialisasi, ya. Terutama yang muda-muda, jangan dibiasakan bersifat materialistis. Rasanya tuh buku Dale Carnegie udah gak ada yang mau baca tuh ya. How to Win Friends and Influence People. Bagaimana Anda mencari teman. Dr. Dale Carnegie itu banyak metode-metode yang baik. Meskipun kita hidup sederhana, tapi kita juga akan punya banyak teman. Ya. Salah satunya dia contohin tuh di New York ada seorang wanita untuk mengakhiri pertemuan ini. Coba kita lihat. Seorang wanita berusia 40-an, dia dibilang cantik sekali juga enggak, dibilang kaya sekali juga enggak, pakaian dia dibilang bagus sekali juga tidak. Tapi setiap kali dia hadir di dalam pertemuan, perjamuan, atau sosialisasi yang lain, Dr. Dale Carnegie memperhatikan wanita ini begitu banyak teman loh. Halo madam, halo miss, gitu ya. Dr. Dale Carnegie heran, apa rahasianya? Dia tanya si perempuan ini, apa sih yang menjadi rahasia kamu bisa sukses? Nah, si wanita itu bilang,
I always to be a good listener. Saya selalu menjadi pendengar yang baik. Kalau orang menyapa saya, ngajak saya ngomong, saya dengerin, mata saya ngeliatin dia. Kan kebanyakan kalau kita diajak ngomong nih, si Caoming diajak ngomong, si Inul lewat, mata saya meleng deh ngeliatin si Inul, iya kan? Saya diajak ngomong nih, siapa nih ya? Sultan Bolkiah lewat, Ratu Sirikit, mata saya pasti ngeliatin sana. Orang yang ngajak saya ngomong saya nggak ladenin. Kalau kita lihat itu sederhana loh. Try to be a good listener, menjadi pendengar yang baik. Kalau orang nyapa kita, kita sautin. Sebel tuh orang. Udah kere nyapa-nyapa. Kan kita suka gitu tuh. Karena fan piesin kita udah sebel ngelihatnya. Itu yang membuat kita nggak punya teman. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kapan-kapan kita bahas lagi sesuatu yang lain. Karena yang bertanya cuma satu, saya pengen tahu siapa yang nanya nih. Bertanya tentang Simien Shen. Berarti Anda dapat bonus hari ini. Saya kasih Anda banyak hadiah. Silakan maju. Si Cide ini. Cide. Jauh-jauh dari Cirebon ya. Oke, kamsia. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita di sini karena udah jam 11 lebih. Saya sengaja suka kalau ada sesuatu yang saya bagikan karena saya menginginkan Anda berpartisipasi. Oke? Selamat siang. Terima kasih. Semoga kita bahagia ya. Oke. Thank you.